Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Dian Vanesia NPM 003 dan saya Lena Fitriani NPM 013 akan menjelaskan materi tentang manajemen sarana dan prasarana SD. Yang pertama yaitu materi tentang pengertian manajemen sarana dan prasarana. Apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, penggerakan, atau pengawasan. Sedangkan pengertian sarana dan prasarana adalah semua benda atau barang yang bergerak maupun tidak yang menunjang terlaksananya proses pembelajaran. Jadi, pengertian manajemen sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sehingga manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik guru maupun siswa di sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen sarana dan prasarana sekolah. Menurut Bafadal 2004, ada 3 tujuan manajemen sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Dan yang ketiga, mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga dalam kondisi siap pakai. Jadi, dalam proses belajar mengajar akan semakin efektif dan berkualitas bila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, dengan melakukan pengadaan sehingga pemakaian pembelajaran itu dapat dilaksanakan oleh guru dan siswa dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga dalam kondisi siap pakai. Yang C yaitu manfaat manajemen sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, menyiapkan data atau informasi untuk menyusun rencana kebutuhan barang. Bahwa dalam hal ini manfaatnya itu kita dapat mengetahui informasi apa saja barang yang akan kita susun untuk menunjang proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman pengarahan pengadaan barang. Nah, ini sama saja, yaitu kita dapat mengetahui informasi untuk pengadaan atau ketersediaan barang mana yang harus kita siapkan. Yang ketiga, memberikan data dan informasi yang akan dijadikan pedoman dalam penyaluran barang. Bahwa dalam manajemen sarana dan prasarana ini kita dapat mengetahui penyaluran barang. Misalnya, untuk kebutuhan peserta didik ada meja, kursi, papan tulis, kotak sampah, atau alat olahraga. Yang keempat, memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang. Dalam hal ini, kita dapat mengetahui mana barang yang siap pakai, sudah rusak, sehingga dalam pembelajaran ini kita tidak akan menggunakannya lagi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, prinsip pencapaian, yaitu bahwa dalam sekolah harus selalu sarana prasarananya itu dalam kondisi siap pakai sehingga dapat digunakan ketika proses pembelajaran. Yang kedua, prinsip efisiensi, bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus dilakukan melalui perencanaan dengan seksama sehingga sarana dan prasarana pendidikan itu dapat dipelihara secara baik, namun juga dapat mengurangi pemborosan waktu dan penggunaan barang. Yang ketiga, prinsip administratif, bahwa dalam manajemen ini harus memperhatikan undang-undang peraturan yang berlaku.
Selanjutnya yaitu prinsip kejelasan atau tanggung jawab, bahwa dalam hal ini manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab, sehingga ada pembagian tugas dalam setiap masing-masing personel sekolah. Yang terakhir, prinsip kekoefisien, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Selanjutnya yaitu proses manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini yaitu menampung semua usulan pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan yang harus ada di sekolah. Yang ketiga, memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Yang keempat, memadukan rencana kebutuhan dengan dana dan anggaran yang sudah tersedia. Yang kelima, memadukan rencana kebutuhan perlengkapan yang sangat mendesak. Dan keenam, penetapan rencana pengadaan akhir. Sehingga perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ini dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas kegiatan untuk dilaksanakan. Selanjutnya yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Hal ini mempunyai arti bahwa keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk menghadirkan atau menyediakan barang yang menunjang proses pembelajaran. Ada 4 macam pengadaan sarana dan prasarana sekolah, yaitu yang pertama dropping dari pemerintah, yaitu bantuan dari pemerintah pusat. Yang kedua membeli, yang ketiga sumbangan dari wali murid, dan yang keempat membuat sendiri. Membuat sendiri itu bahwa seorang guru dapat membuat alat peraga atau media pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran. Yang ketiga adalah inventarisasi sarana dan prasarana. Artinya adalah kegiatan mencatat seluruh barang yang ada di sekolah. Yang keempat, pendistribusian barang. Dalam hal ini, bahwa barang di sekolah itu harus jelas didistribusikan kepada peserta didik. Yang kelima, penggunaan sarana dan prasarana sekolah, bahwa di dalamnya mencakup aspek penggunaan suatu barang atau benda yang dimiliki harus jelas kegunaannya. Yang keenam, penghapusan. Dalam hal penghapusan ini, tujuannya agar meringankan beban kerja atau tanggung jawab pelaksana inventaris, mana barang yang tidak diperlukan, yang rusak, ataupun yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Yang ketujuh adalah pengawasan dan pertanggungjawaban sarana dan prasarana sekolah. Dalam hal ini bahwa prasarana dan sarana harus diawasi secara hati-hati dan seksama dalam penggunaannya, agar sarana prasarana itu dalam kondisi selalu siap pakai dalam meningkatkan proses pembelajaran. Yang terakhir adalah peran guru dalam manajemen sarana dan prasarana. Sebagai pelaksana tugas pendidikan, guru mempunyai andil dalam perencanaan sarana dan prasarana, yaitu yang berhubungan dengan sarana pengajaran, berupa alat pelajaran, alat peraga, media pembelajaran, yang secara langsung atau tidak langsung menunjang proses pembelajaran. Yang kedua yaitu dalam perencanaan sarana dan prasarana, guru mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan belajar siswa seperti modul, buku paket, lembar kerja siswa, ataupun peralatan laboratorium seperti laboratorium IPA, bahasa, teknologi, informasi, dan komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.